Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan rangkaian acara berupa penyuluhan. Penyuluhan ini akan disampaikan oleh dua orang narasumber kita yang hebat. Yang pertama Dokter Susilo, spesialis jantung dan pembuluh darah IHA yang akan membawakan materi mengenai penyakit jantung koroner. Dan yang kedua akan dibawakan oleh Dokter Emma Kurnianingsih, Magister Sains mengenai sindroma metabolik. Yang pertama kita akan mulai terlebih dahulu tentang materi waspada serangan jantung koroner oleh Dr. Hendri Susilo, spesialis jantung dan pembuluh darah IHA. Beliau adalah staf pengajar dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Beliau juga merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Dan keahlian beliau adalah dari sisi perawatan intensif dan gawat daruratan. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Dr. Hendri untuk memulai materinya. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Citrawati, Ibu Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa sebelum ngobrol kayak gini perkenalan dulu ya dengan pemirsa saya. Saya masih ingat dulu waktu internship di Puskesmas Kerambi. Ibu tahu nggak Kerambi? Sama lampunya, ya, di sini lampu, sana juga lampu. Jadi dulu waktu kami baru selesai lulus Fakultas Kedokteran itu ada namanya internship kayak di sini. Jadi 1 tahun ditugaskan di daerah-daerah dan kebetulan kami dulu ditugaskan di Puskesmas Kerambi. Ya kurang lebih suasananya sama dengan sini. Jadi kalau saya kesini ingat sama puskesmas saya dulu Kerambi. Jadi juga puskesmasnya. Nah, ketika kami melakukan pelayanan di poliklinis itu seringkali melihat wah pasien-pasien ini kalau hipertensi, diabetes, padahal mereka harus menggunakan obat yang terus-menerus kan sepanjang hidup barangkali. Tapi kadang-kadang itu cuma dapat obat 3 hari, 1 minggu gitu ya, kayak obat patok pilek gitu. Patok pilek sih gampang ya, 3 hari, 5 hari itu udah selesai. Tapi kalau kena hipertensi, diabetes, apalagi sakit jantung itu obat-obatnya itu harus seumur hidup. Nah, sehingga gimana ini caranya supaya pasien-pasien ini dapat obat seterusnya? Maka pada saat itu kami punya inisiatif untuk membentuk namanya KDS, Komunitas Diabetes Sehat. Mungkin sampai sekarang masih ada. Ya. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas katanya komunitas atau paguyuban tahu sehat ini sampai ke tingkat provinsi, saya dengar yang KDS juga begitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa reuni di sana. Amin. Saya senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini dan saya melihat panjenengan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum saya menyampaikan materi, mohon Bapak Ibu bisa menyimak karena saya akan sedikit menakut-nakuti panjenengan. Gak apa-apa, santai. Panjenengan udah ketahuan kesehatan pandangannya. Rekam jantungnya udah saya baca semua. Mungkin ada beberapa tersangka nanti yang akan saya panggil. Oke, baik. Jadi ini adalah berita yang saya akses beberapa waktu yang lalu, ya. Saya akan banyak bercerita Bapak Ibu sekalian, sebab kalau saya memberikan materi tentang penyakit jantung koroner ini, kalau dosen itu hitungannya 3 SKS. Dengar Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan cerita, banyak cerita di sini. Saya masih ingat pada saat tahun 2015, pada saat kami ditugaskan sebagai tim kesehatan haji Indonesia di Arab Saudi, kami mendampingi 1 kloter gitu ya. Dan pada saat itu memang benar sama dengan sekarang, penyakit yang paling banyak itu penyakit jantung. Terus ini juga di mana Banda Aceh, Bengkulu dan lain seterusnya. Jadi berita-berita itu selalu didominasi meninggalnya masyarakat oleh karena serangan. Panjenengan perlu takut atau enggak? Enggak usah, waspada saja. Sesuai dengan judul penyuluhan kita kali ini. Jadi judul saya kan bukan menakuti penyakit jantung koroner, tapi mewaspadai penyakit jantung koroner. Gitu loh ya. Jadi saya mencari berita seperti ini tujuannya adalah setengah menakut-nakuti ya semua.
Nah, penyakit jantung koroner, serangan jantung utamanya itu ternyata nggak pilih-pilih orang gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Saya mau cerita, saya bekerja di kegawatan kardiovaskular seperti yang disampaikan Bu Citra tadi. Itu pasien serangan jantung termuda yang pernah saya pasang ring itu umur 27 tahun. Putune panjenengan mungkin ya. Nah, nek putune wis serangan jantung, yo kok nek bae. Ya, artinya serangan jantung itu bisa mengenai muda, setengah muda, tua, setengah tua ataupun yang lainnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Lalu pejabat juga begitu. Nah, ini saya sadar begini karena ada di media. Kalau tidak ada di media saya tidak berani mengutip berita ini. Jadi ini ada pejabat anggota DPR. Ya, kebetulan mantunya Wakil Presiden Kiai Haji Bapak ini Ma'ruf Amin, ya, orang Makassar. Pagi-pagi habis subuh ada aktivitas itu ya di sekitar rumahnya gitu, keliling-keliling. Kemudian jam 9 tanpa ada angin, tanpa ada hujan, langsung kolaps. Ternyata dilarikan ke rumah sakit dan itu di sana meninggal, dinyatakan sebagai serangan jantung. Sama juga dengan mantan wali kota kami Surabaya, ya, itu di rumah juga mendadak, kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat, tapi ternyata waktu sampai datang ke rumah sakit sudah dinyatakan tidak. Nah, jadi mau dia jamaah haji, mau dia pejabat, wali kota, tidak akan dulu, apalagi kita semuanya di sini, termasuk saya. Orang yang usianya 27 tahun saja mungkin bisa serangan jantung dan saya pasang ring, apalagi kita semuanya. Jadi saya ingin menyampaikan sebuah data lagi, ini data-data ya. Kalau di Indonesia itu penyakit jantung itu betul yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, ngerti beliau? Bahwasanya penyakit jantung itu banyak sekali. Kalau dihitung 15 dari 1000 orang itu mempunyai penyakit jantung. 15 dari setiap 1000 orang. Dalam tanda kutip yang ketahuan. Yang tidak ketahuan berapa? Ya lebih banyak pastinya karena itu fenomena gunung es. Lalu kita lihat lagi. Nah, ternyata kalau usianya lebih dari 50 tahun, 40 tahun ya Bapak Ibu sekalian, angkanya itu langsung melejit naik. Jadi data ini sebenarnya penting buat kita untuk mawas diri. Kita usia berapa? Saya usianya belum 40 ya, maaf belum 40 saya. Jadi masih di sini ya, santai saya ya. Ya nggak santai juga sebenarnya. Maksudnya berapa usianya? Coba yang angkat tangan yang paling sepuh di sini berapa? Berapa? 67. Ada yang dari itu? 68. Oke, terus. 80. Hebat. 80 ya? 80 alhamdulillah. 74 berbagai-bagai dengan usia yang 84. Oke, sip jos. 75 alhamdulillah. Jadi panjenengan itu sudah 75 plus semua. Hati-hati ya. Kalau 75 plus nih hampir 5%. Jadi kalau ini orangnya 100 orang, ya. Hitung terus. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, sip. Sekarang, saya tak tutup dulu. Saya mau tanya, maaf ya, pekerjaan apa rata-rata di sini? Maaf. Yang pegawai negeri atau TNI Polri, swasta, karyawan, katakan pensiunan. Sedikit. Yang berdagang di pasar. Ada. Sekarang saya tanya, petani kebun berapa? Hebat, saya bangga. Karena ternyata yang paling sehat itu adalah ya kami. Iya. Loh, ya loh. Apalagi petani pelausan. Saya mau sedikit pamer ya Bapak Ibu sekalian ya. Pamer saya. Saya setiap hari itu pakai jus seperti ini yang bisa menghitung langkah saya. Saya kalau di rumah sana di Surabaya itu sehari itu saya mentarget 10.000 langkah. Jadi
Jadi jalan gitu ya, supaya sehat. Iya kita bersama. Tapi saya nyoba jalan di sini dari rumahnya Bu Siti situ sampai Pelausan sini itu udah mungkin saya. Padahal cuma berapa langkah itu. Akhirnya maunya sampai ke Sarangan sana, saya berhenti di sini beli bubur ayam di depan. Mana turun lagi, nggak kuat. Kalau saya dibandingkan dengan orang-orang Pelausan ya nggak ada apa-apanya. Maka petani, apalagi petani Pelausan ini luar biasa. Sakit jantungnya cuma 1,5%. Makanya di sini yang rawuh di sini itu usianya berapa? 84 tahun, 87 tahun, ya, 74 tahun, ya. Jadi alhamdulillah, panjenengan semuanya sehat. Baik, sekarang intinya tadi masih pengantar loh ya. Ini inti dari diskusi atau penyuluhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya penyakit jantung corona itu sudah sangat populer di kita semuanya, ya kan? Kan sering tuh dengar, oh itu meninggal jantung koroner gitu. Apa sih sebenarnya? Kalau kita melihat pembuluh darah itu dari ujung kepala sini sampai ujung kaki itu ada. Panjenengan percaya apa enggak? Kalau enggak percaya, ambil jarum, kemudian tusuk di ujung jarinya. Keluar darah enggak? Darah itu tidak mungkin kececeran tanpa berada di dalam pembuluh darah yang membungkus darah. Dan bentuknya itu seperti pipa. Seperti pipa, pipa seperti ini. Nah, jadi pipa itu kalau baru dibuat di pabrik seperti ini, dekade pertama itu kira-kira ya umur 10 tahun pertama kehidupan anak-anak SD, itu pipanya itu masih bersih mulus seperti ini, bersih mulus, ya. Nah, nambah lagi 10 tahun lagi mulai ada garis lemak, nambah lagi 10 tahun lagi tambah tebal, dan seterusnya pada dekade yang keempat sesuai dengan data yang kita dapatkan tadi, usia sekitar 40-an tahun, 50-an tahun dan seterusnya, maka pembuluh darah itu semakin tebal plat yang ada di sini, ya. Ya. Jadi gampangannya kayak gini. Ini kan di sini kan paling banyak ibu-ibu ya. Kalau saya ngomong pipa apa jangan nggak ngerti. Ngerti ini panci, ya. Makanya ini sengaja nih saya ambil ini. Saya foto pancinya panjenengan di dapur. Awalnya panjenengan tak ambil itu pancinya saya foto. Kalau panjenengan baru beli panci di pasar Pelausan, itu pancinya itu mulus seperti ini. Ya, begitu dia kena lampu langsung silau berkilau karena saking licinnya. Apalagi kalau sudah dicuci dengan sunlight gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu mesti ada seperti ini ya ibu-ibu ya. Apa ini bu? Ada keraknya. Tapi saya mau tanya, apa namanya, panci yang di rumah itu dipakai untuk merebus air kotor atau air bersih? Bersih. Tapi kenapa kok jadi kayak gini? Ayo. Gak ada rapornya. Tapi yakin itu tidak ada. Kenyataannya Dari ada keraknya. Mungkin kotorannya enggak kelihatan di air. Nah itu jawabannya. Kotorannya tidak kelihatan di air. Jadi kalau orang baru lahir 10 tahun pertama itu pembuluh darahnya mulus seperti ini, ya toh? Kalau panci ini dipakai untuk memasak air, ya lama-lama dia akan bergerak seperti ini, bergerak. Walaupun sebenarnya kita itu memasak air bersih, tapi kita nggak pernah tahu kan di dalam air itu. Misalnya kita itu masak aqua atau le mineral gitu misalnya yang mahal itu, nah belum tentu juga panci kita itu akan tetap bening seperti ini, bisa jadi tetap akan bergerak. Sama dengan pembuluh darah kita. Ingat ya, ingat ini Bapak Ibu, sama dengan pembuluh darah kita. Darah kita itu warnanya merah, tidak pernah berwarna biru, apalagi kuning, ya. Tapi kalau lama kelamaan pembuluh darah kita, dindingnya itu bisa bergerak seperti ini, karena dia membawa yang namanya kolesterol, membawa yang namanya macam-macam ya di dalam pembuluh darah itu. Ada radikal bebas dan
dia bisa membuat kerak di dalam pembuluh darah dan pada akhirnya kelak itu akan semakin lama semakin tebal. Paham ya? Jadi kenapa penyakit jantung koroner itu banyak menyerang orang tua karena usia pembuluh darahnya itu sudah beda, ya. Nah, sekarang keluhannya apa? Mungkin ya. Yuk coba diingat-ingat kembali yuk. Ibu pernah mengeluhkan seperti ini tidak Bapak? Jadi penyakit jantung koroner itu ada yang stabil, ada yang serangan. Nanti saya kasih tahu bedanya. Kalau dia penyakit jantung koroner stabil, itu nyerinya di dada, seperti gambar ini, kelihatan dari belakang Bu ya. Ya ini yang merah di dada tengah ini, atau sekedar dadanya tidak nyaman. Makanya Bapak Kepala Dinas tadi bilangnya seperti angin duduk. Tidak jarang pasien seperti itu datang ke rumah sakit itu mau direkam jantung, dadanya itu sudah kayak apa ini? Kayak diberikan ya, habis ruangan gitu kiri kanan gitu. Tapi dikira masuk angin, padahal ini suatu serangan jantung. Tapi tidak semuanya seperti itu serangan jantung, Ibu. Nah, yang seperti apa keluhan yang menjurus ke jantung? Ya nyeri dada atau tidak nyaman, leher, rahang, pundak, lengan gitu ya, dia bisa menjalar ke sana. Kemudian dipicu oleh aktivitas, dipakai untuk naik ke sarangan sana, jalan kaki itu tambah nyeri gitu karena aktivitasnya bertambah. Tapi dia akan terasa sehat atau ringan setelah istirahat. Dan biasanya durasinya kurang dari 5 menit. Itu penyakit jantung koroner dia stabil. Kadang-kadang juga bisa disertai dengan sesak, nafasnya berat, ngos-ngosan gitu ya, terutama saat aktivitas. Nah, sekarang bedanya apa dengan penyakit jantung koroner yang tidak stabil atau biasa kita sebut sebagai serangan jantung? Ini serangan jantung ini. Jadi penyakit jantung koroner itu ada yang stabil, nyeri dada, reda, nyeri reda. Nah itu penyakit jantung koroner yang stabil. Yang tidak stabil ini yang membahayakan, namanya serangan jantung, gitu ya. Nah kalau tadi nyeri dadanya itu 5 menit atau dia reda dengan istirahat, dengan duduk, dengan dikasih obat di bawah lidah. Tapi kalau serangan jantung dia akan menetap umumnya lebih dari 20 menit. Jadi kalau di rumah merasakan seperti itu, nyeri, kemudian menetap, dipakai tidur, dipakai tarik nafas, nyerinya itu tetap hilang-hilang selama lebih dari setengah jam misalnya, maka panjenengan harus segera datang ke UGD di sana untuk dilakukan pemeriksaan rekam jantung. Kadang-kadang pemeriksaan rekam jantung itu bisa normal, tidak menunjukkan apapun, tapi sebenarnya itu adalah serangan jantung. Maka tidak sederhana sebenarnya menentukan orang ini serangan jantung atau tidak. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian mengalami nyeri dada yang baru pertama kali dirasakan, jadi baru pertama kali dirasakan itu langsung berat, tidak usah nunggu 20 menit, langsung datang ke fasilitas kesehatan, puskesmas terdekat, atau kalau punya rumah di dekat rumah sakit ya langsung datang untuk dilakukan pemeriksaan. Atau Bapak Ibu yang di sini, saya tadi dapat informasi katanya ada yang sudah terpasang ring yang sudah mengkonsumsi obat jantung rutin sehari-hari, sudah mengeluhkan nyeri dada tapi sifatnya stabil, kemudian pada saat sekarang ini nyeri dadanya dirasakan lebih berat daripada biasanya, ya lebih berat daripada biasanya, maka itu juga tanda-tanda serangan jantung. Atau pernah serangan jantung dulu bulan yang lalu, sekarang nyeri lagi. Nah itu juga harus ke rumah sakit. Maka ada 4 tanda-tanda serangan jantung. Yang pertama, nyeri dadanya menetap lebih dari 20 menit walaupun sudah dipakai istirahat. Ya. Nomor 2, nyeri dadanya baru pertama kali dirasakan seumur-umur hidup tapi langsung berat. Yang ketiga, nyeri dadanya dirasakan lebih berat daripada biasanya. Dan yang keempat, nyeri dada ulang pasca serangan jantung. Maka kalau sudah seperti ini, panjenengan datangnya tidak boleh di dokter praktek, tetapi harus di UGD.
Perhatikan ya. Kalau yang stabil tadi itu datanya ke praktek, ke monggo ke prakteknya siapa yang ada di rumahnya Pak Jenengan terserah atau langsung ke dokter jantung. Tapi kalau mendapatkan keluhan seperti ini, jangan sampai datang ke tempat praktek. Nah, apalagi kalau misalnya disertai keluhan keringat dingin, muntah, nyeri ulu hati, sesek. Lah, makanya kadang-kadang itu kita mengira kalau serangan jantung itu kayak masuk angin. Lah, memang keluhannya itu kayak orang masuk angin. Ya kan? Kalau ibu naik naik kendaraan gitu, lewati Tawangmangu ya, di posisi paling belakang gitu, terus mobilnya ngosek-ngosek kayak gini, muntah-muntah, nah, masuk angin, mendem. Nah itu muntah, keringat dingin, nyeri ulu hati, sesek. Nah kayak gitu kadang-kadang. Tapi disertai nyeri dada. Maka kalau seperti ini bukan hanya menimpa panjenengan, tapi kalau orang-orang dekat sekeliling panjenengan ada keluhan seperti ini, ya wes, gitu ya. Jangan di rumah saja maksudnya, langsung pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu ya. Kalau di rumah saja ya seperti berita tadi di awal, ya toh. Bahkan pejabat-pejabat pun, paling gak apa-apa ini. Ya beberapa jam kemudian akhirnya tidak normal. Nah, kalau kita lihat ekspresi wajahnya, ini tidak usah dibaca tulisannya ya, saya juga nggak ngerti ini artinya apa. Lihat aja wajahnya, kan lihat. Harus kelihatan karena nanti ada video. Kalau perlu yang belakang nanti masuk ke Ini lihat ini wajahnya. Jadi orang-orang yang serangan jantung itu wajahnya itu tidak imut-imut kayak panjenengan. Wajahnya ini harap-harap cuma kayak gini ya, udah keringetan sak jagung-jagung kayak gini. Ya, kayak orang stres dan dada, merasa dadanya dijepit, diikat di tempat benda berat, atau bahkan kadang-kadang dia pingsan, udah pingsan duluan. Nah, apa itu? Sampah. Yang suka buang sampah siapa? Saya lihat di Magetan ini, di Pelausan ini, sungainya itu jernih-jernih, seneng saja. Di belakang sini tadi saya keliling di belakang situ ada aliran air untuk ke sawah-sawah, itu jernih banget. Itu mencerminkan orangnya, mencerminkan pembuluh darah orangnya, orang Pelausan. Jadi bersih-bersih dari belakang. Nah, jadi kalau ada sungai seperti ini kelihatannya, sungainya kelihatannya ke belakangnya. Nah, sungai ini kalau ini sungai di Surabaya ya. Kalau ada sungai, terus orangnya itu jorok, suka ngambil buang sampah di sungai, itu akan jadi penumpukan kayak gini. Yang dimaksud penumpukan ini serangan jantung. Tapi sungai itu Bu, Pak, sungai itu kalau sudah lama maka akan semakin dalam atau semakin cetek. Cetek itu karena sedimentasi bahasa kerennya, ya. Tapi bahasa kita semua ya karena lumpur ngendap, sampah-sampah itu ngendap, sehingga Pak, dia semakin cetek, semakin sempit. Akhirnya kalau kena air hujan deras itu melukai. Nah, kalau kita tambah dengan sampah-sampah, kadang-kadang sampah itu dia bisa membunuh di tengah sampai menyebabkan aliran sungai itu berhenti macet. Ngerti ya? Bisa dibayangkan ya? Nah, kalau sungai yang cetek kemudian banyak sedimennya sehingga menyebabkan aliran sungai itu menurun, itu namanya penyakit jantung koroner stabil. Tapi kalau sudah ada sumbatan total di tengah-tengah sungai sehingga menyebabkan aliran sungai tidak berjalan sama sekali, ini yang disebut sebagai serangan jantung. Sekarang pertanyaan saya, kalau cuma sekedar sedimentasi sungai, itu darurat apa enggak? Enggak darurat, masih bisa dikeruk gitu kan? Masih bisa tender proyek. Ayo proyek pengerukan sungai. Siapa yang menang dia yang meneruk gitu kan? Masih ada waktu. Tapi kalau sudah ada penumpukan seperti ini, apalagi musim hujan, maka harus segera dievakuasi. Dampaknya apa kalau tidak dievakuasi? Banjir, sebelah-sebelahnya mati semua. Nah ini ibaratnya adalah serangan jantung. Ngerti loh ya? Bedanya serangan jantung sama penyakit jantung.
koroner. Nanti setelah ini kalau ada ujiannya harus 100 semua. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, maka ini harus dievakuasi loh. Ini udah tidak boleh tender lagi. Pokoknya sobat sing sanggup ayo diterus, gitu. Nah, oke. Nah, cara mengobatinya ini belum tentu ada di semua rumah sakit, Bu. Apalagi yang ini. Jadi ada dua cara. Satu caranya dengan obat-obatan. Jadi obat-obatan itu sampahnya tadi itu digembur, langsung ya. Itu pun kalau berhasil. Tapi apa bisa nggak berhasil? Ya bisa banget. Tapi yang kedua itu kita kadang-kadang disedot, dievakuasi. Kemudian kalau misalnya ada penyempitan, kita pasang ring. Nah ini namanya. Ini pasang ring. Kalau ini digembur dengan obat-obatan. Kedua hal ini, kalau nyari pasang ring ini tidak semua rumah sakit punya. Ini fasilitas tertentu. Kalau obat-obatan seperti ini sebagian besar, tapi ada juga yang tidak punya. Jadi menolong orang sakit jantung itu nggak mudah. Perlu akses. Sekarang kita bersyukur di setiap desa itu punya yang namanya ambulans siaga desa. Jadi itu bisa dimanfaatkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, bapak-bapak yang paling belakang ini penting. Kalau mau maju sekarang silakan, nggak apa-apa, lihat di layar, lihat aja. Nah, ini tadi, ini sungai tadi. Ini gambar apa? Sungai atau gambar apa ini? Gambar sungai, pipa atau pipa? Ya atau? Saya menunjukkan gambar sungai tadi itu supaya panjenengan bisa menganalogi. Nah, ini adalah pembuluh darah koroner. Yang di bawah ini adalah gambar jantung. Yang di bawah ini gambar jantung. Jadi jantung itu seperti ini, putih ini. Nah, yang ini, yang apa, kayak akar-akar ini adalah pembuluh darah dan cabang-cabangnya, kan gitu. Pembuluh darah itu ada yang di kiri memberikan darah ke otot jantung sebelah kiri, ada yang kanan, gitu ya. Nah, pembuluh darah ini sama dengan sungai tadi. Lama-lama bisa terjadi sedimentasi, ada penyempitan. Tapi kalau sudah terjadi gumpalan yang mengganggu aliran darah secara total, maka jadinya seperti ini. Jangan lihat ya. Lihat enggak? Nah, loh ya. Penting ini enggak mesti bisa kelihatan seperti ini wajahnya. Di penyuluhan yang lain, makanya ini harus diperhatikan. Ya, ini pembuluh darah kanan, Bu. Ini kateternya ya, kita pasang dari lengan gitu, kemudian kita arahkan ke pembuluh darah jantung. Nah, ini kita semprot dengan zat perwarna, namanya kontras. Dan lihatlah di sini, pembuluh darahnya berhenti, tugel sampai di sini, sumbatan total. Yang semestinya kalau kita lihat gambar di bawah ini, yaitu berkoler-koler sampai dengan bawah. Paham ya? Nah, bagaimana rasanya kalau pembuluh darah buntu seperti ini? Pernah membayangkan enggak? Dibayangkan boleh, tapi jangan dialami. Ini ya gimana orang enggak meninggal kalau misalnya pembuluh darahnya buntu seperti itu? Gitu, ya kan? Ngerti enggak? Iya. Nah, setelah kita lakukan prosedur yang namanya pemasangan stent ring, yang kita harapkan itu seperti ini, Bu. Pak. Jadi pembuluh darah ini yang tadi buntu total sekarang bisa mengalir dari pangkal sampai dengan ujung. Lihat ini, seperti akar yang bercabang-cabang sampai ujung. Bagus kan? Tapi ini pun tergantung dari waktu. Semakin cepat dengan dilakukan penanganan seperti ini, maka semakin banyak otot jantung yang bisa diselamatkan. Sebalik, kalau semakin lama, walaupun alirannya ini sudah kembali, bisa jadi ototnya sudah mati. Jadi selain mencari fasilitas yang bisa, kita juga harus bermaju dengan waktu. Susahnya itu kalau serangan jantung. Jadi lebih baik mencegah daripada nanti akan disampaikan oleh pematerian bagaimana cara mencegah supaya nggak serangan jantung. Nah, ini masih pasien yang sama. Coba perhatikan. Ini tadi di sini kan ada penyumbatan tuh, ya kan? Nah, ini sudah mulai ada alirannya. Ternyata setelah kita sedot ada
cacingnya di situ. Bukan cacing, apa maksudnya? Gumpalan darah, warnanya merah. Lihat ini gumpalan darahnya. Nah, pembuluh darah kita loh kecil, jantungnya panjenengan aja kecil, masuk kepala tangan. Kalau misalnya ada gumpalan sebesar ini, ya apa rasanya? Ya, ingat-ingat wajah tadi yang saya tampilkan, orang-orang yang menderita tadi wajahnya seperti itu kira-kira serangan jantung. Ya, gumpalan seperti ini, gumpalan ini. Nah, saya tunjukkan koleksi saya ya, koleksi pertama. Nah, ini pembuluh darah kanan juga. Di sini itu ada kollagen seperti ini, warnanya agak putih seperti ini. Ini gumpalan darah juga, tapi tidak sampai penggumpal total, Bapak Ibu sekalian. Kelihatan ya? Iya. Kelihatan. Kalau tidak kelihatan bilang ya. Nah, ini lalu kita sedot. Nah, ketemunya kayak gumpalan yang bentuknya kayak gajah-gajah ini. Ini gumpalan. Ini juga. Ini pembuluh darah sebelah kanan juga. Ini putus di tengah ini. Tapi ternyata masih ada sedikit kecil aliran darah sampai di ujung. Ini putus di sini. Kita sedot juga ketemu seperti ini. Gumpalan warnanya merah. Gumpalan ini kita evakuasi. Ngerti ya? Jadi kayak gitu loh serangan jantung itu. Makanya kalau ini dada itu jangan diremehkan. Terus, nah ini lain lagi. Kalau kita lihat, ini pembuluh darah kanan juga sama. Ini dari sini buntu total, tidak ada aliran sama sekali. Panjenengan bandingkan sama yang sebelah kanan, yang sebelah ini. Ini kan sudah berhasil. Ini kami pasang 2 stand di sini. Nah, tapi sebelum dipasang stand kita sudah tunggu. Ketemunya apa ini, Pak? Kayak garam ya. Ini gumpalan juga. Jadi darah itu ada darah merah sama darah putih. Ini darah putih ini. Seperti ini gumpalannya. Ini gumpalan juga. Jadi gumpalan itu bisa bentuknya merah seperti tadi, tapi juga bisa bentuknya seperti ini. Ya. Jadi kita pasang ring seperti ini karena masih ada penyempitan, walaupun kita sudah sedot di sini, masih ada penyempitan di sini, dan penyempitan ini tidak bisa dikeletek kayak nempel stiker gitu, nggak bisa, Bapak Ibu. Nggak bisa kayak nempel stiker gitu terus kita keletek itu nggak bisa. Jadi harus kita buka secara mekanik, kita pasang ring. Ringnya itu kecil sekali dan tipis, jadi tidak usah khawatir dengan ini. Nah, kalau kita kasih alternatif kedua, obat, ya obatnya itu dalam bentuk infus. Jadi gumpalan seperti ini itu kita hancurkan, gitu ya, dia pecah ikut aliran darah. Tapi angka keberhasilannya tergantung dengan waktu. Kalau masih 3 jam atau kurang dari 6 jam, itu masih cukup baik. Cuma kalaupun berhasil, tetap perlu untuk dilakukan pemeriksaan angiografi namanya. Dan kalau perlu dipasang stent. Karena walaupun gumpalannya ini dia sudah hilang, masih ada sisa di sini penyempitan. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada suaranya nggak? Nggak ada suaranya. Jadi ini contohnya. Ini pasien yang dikasih obat pengukur darah, ya. Mungkin nggak terlalu jelas dari belakang. Saya ingin menyampaikan. Pasien ini dikasih obat pengukur darah, alirannya bisa lancar sih, dari pangkal sampai dengan ujung lancar banget. Tapi di sini masih ditemukan adanya penyempitan, dan penyempitan itu masih rawan untuk terjadi gumpalan lagi. Sehingga tetap kita lakukan pemeriksaan seperti ini dan akhirnya kita pasang 1 stand di sini, 1 ring. Alirannya terus lagi dan pasien bisa pulang dengan selamat, alhamdulillah. Nah, ada juga tadi contoh orang yang dikasih obat pengukur darah dan berhasil. Ini sudah dikasih obat pengukur darah tapi nggak berhasil. Jadi ini pembuluh darah kiri masih ada sumbatan di sini. Total, ya seperti ini. Walaupun dia sudah dikasih obat pembekuan darah, masih belum bisa terbuka pembuluh darahnya, masih tersumbat, sehingga harus kita lakukan darurat pemasangan ring seperti ini. Dan akhirnya hasilnya bagus ya, sebelah kanan ini ya, alirannya lancar sekali dari pangkal sampai dengan ujung. Orang-orang serangan jantung itu apa sih dampaknya? Dampak jangka panjangnya itu Bapak Ibu sekalian. Dampak panjangnya itu ya jantungnya itu bisa pompanya menurun gitu.
Panjenengan mungkin sudah pernah ya pemeriksaan ronsen seperti ini. Kalau kita melihat foto ronsen kayak gini ini itu seneng rasanya itu. Ya, jadi jantung semakin mungil itu semakin bagus. Alhamdulillah ya kan. Jantung juga itu. Kalau beban hidupnya rendah, tensinya rendah, tidak tinggi, nggak ada kencing manis, ya kan? Nggak pernah stres atau jarang stres, bisa mengelola stres dengan baik, maka jantungnya akan kecil mungil seperti ini. Tapi kalau dia beban jantungnya tinggi, hipertensi, pernah serangan jantung, punya jantung koroner, gagal ginjal, dan seterusnya, jantungnya bisa bengkak seperti ini dan pada akhirnya akan menyebabkan pompa jantung itu menurun. Contohnya ini Bu, ya mungkin ibu-ibu jarang melihat USG seperti ini. Melihat itu mungkin anak atau cucunya ya lagi hamil ya, periksa USG ini dalamnya apa. Kalau itu USG jantung. Kalau kita lihat jantung ini klapnya jantung yang bukan tutup seperti ini bagus. Nah, orang serangan jantung itu bisa dua kemungkinan, Bapak Ibu. Begitu serangan jantung langsung mati pada saat itu juga, atau serangan jantung setengah mati tapi selamat. Jadinya seperti ini. Ayo, milih yang mana? Saya itu pernah ya, ada pasien itu, Dok, saya milih yang serangan jantung langsung mati. Karena dia terinspirasi sama berita. Ada kan ini loh, ada khotbah sholat Idul Fitri. Khotibnya itu khotbah. Begitu selesai khotbah itu langsung meninggal. Husnul Khotimah itu. Ya toh, udah habis puasa 1 bulan penuh katanya pahalanya banyak dan dosanya dilebur. Ya toh, udah selesai sholat Idul Fitri, khotbah dia dapat pahala, menyeru kebaikan terus mati. Husnul Khotimah katanya. Gue nanti mati kayak gitu itu. Kayak gini, repotnya orang sak kampung. Ya. Nah ini adalah contoh ya penampilan otot jantung yang pasca atau habis serangan jantung lemah kayak gini. Jantungnya udah melar, daya pompanya tinggal berapa persen ini? Ejection fraction 23%. Jadi orang normal itu pompa jantungnya tuh 55%, 60% ke atas. Ada yang sampai 70%, ini cuma 23%. Banyak yang seperti ini daripada yang langsung mati. Dan kualitas hidupnya akhirnya menjadi tidak baik. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini mestinya jantung itu kalau dipotong-potong itu semua otot jantungnya ini bergerak ke dalam seperti yang ini. Nah, yang bawah kelihatannya dia cakep ini, jantungnya kecil, kemudian geraknya dia bersemangat. Tapi kalau yang di atas ini dia kan arsa-arsa gitu ya, kayak tidak niat gitu jantungnya. Jantungnya tidak niat, orangnya juga tidak niat. Akhirnya jalan sedikit gitu udah. Yang tentu sangat berbeda dengan panjenengan yang semuanya pakai kapsul harga di sini, kan habis senang. Sehat semuanya alhamdulillah. Ya. Nah, ini yang kita khawatirkan sebenarnya, komplikasi-komplikasi dari serangan jantung. Gagal jantung, ya kan? Seperti gambar tadi. Gangguan irama jantung, ini juga ada enak, kadang ngeluhnya nyeri dada, berdebar, kayak gini. Kalau itu berlarut-larut bisa berhenti. Nah, ada juga yang otot jantungnya itu jebol, Bu. Habis serangan jantung itu kayak apa namanya, rapuh gitu ototnya sehingga jebol gitu. Tapi orangnya nggak mati. Lepasnya itu jadi harus dioperasi. Nah, ini yang henti jantung. Henti jantung itu juga begitu, bisa langsung, bisa tidak langsung. Bisa dirawat dulu di rumah sakit, meninggal di rumah sakit, atau meninggalnya di rumah setelah dirawat di rumah sakit. Kematian mendadak. Nah, ini yang kadang-kadang sebagian orang itu pengen kayak tadi ya berita saya di awal itu, berapa orang itu yang meninggal di Arab Saudi karena serangan jantung. Ya, saya melanjutkan cerita supaya bersemangat. Melanjutkan cerita. Tadi kan saya cerita pernah jadi petugas haji. Suatu ketika di pelataran Masjid Nabawi, masih ada itu. Pelataran Masjid Nabawi itu kan ikonik sekali ya, payung-payungnya. Nah,
mau maghrib, mau sholat maghrib di sana. Sudah ada, mau iqomah, karena ajarannya agak terlambat di iqomahnya, kita berdiri aja, udah berdiri di sana, ngadeg. Lalu karena saking banyaknya jamaah, pengen berusaha masuk ke pintu masjid untuk masuk sholat di dalam, ya udah berdiri di sebelah pintu masjid. Sambil ada banyak jamaah di situ. Ada suatu ketika saya petugas dan pakai baju biasa. Ada orang di sebelah saya, bapak-bapak pakai peci. Ini khas orang Indonesia ini pasti. Kalau pakai batik sama peci itu kan orang Indonesia pasti. Nah, di sebelah saya ini kejar dia, kejarnya itu kayak gini dulu, kejar, terus ngeblak, di sebelah saya. Saya belum jadi dokter jantung pada saat itu. Ngeblak kemudian sudah tidak nafas lagi pada saat itu. Ini namanya henti jantung. Apa yang saya lakukan? Dilakukan pertolongan pertama berupa pijat jantung, kemudian kita panggil ambulan datang. Udah buyar, saya tidak jadi sholat maghrib di Masjid Nabawi pada saat itu. Yang ketemu ini jamaah. Ternyata setelah ditelusuri jamaahnya itu usia 60-an tahun ya. Bukunya itu ada catatannya, memang beliau adalah riwayat penyakit jantung sebelumnya. Ada penanda risiko tinggi gula. Jadi seperti itu. Itu kesaksian di depan saya. Dan setelah itu baru saya tertarik untuk sekolah jantung. Kematian mendadak. Nah, jadi henti jantung itu bisa seperti ini, bisa di mana saja, termasuk di Masjid Nabawi, termasuk di rumah, di masjid, di lapangan sholat Id. Tapi sayangnya ada orang itu yang lihat orang ngeblak serangan jantung kayak gitu malah ditepuk kudain. Untung dia gak bangun baru dan jadi maksudnya dia ini mau memberikan pertolongan, ada yang baik bawa air gitu ya. Ini mau digebyur ke wajahnya dan dikasih minyak kayu putih, serangan jantung dikasih minyak kayu. Nah, ini yang seperti ini adalah cara yang salah. Kapan-kapan kita ada pelatihan seperti ini, Bapak Ibu sekalian, life saving untuk pertolongan pertama pada serangan jantung. Jadi iya seperti ini, dipijat jantungnya, kemudian dikasih nafas. Orangnya sadar. Ini kayaknya kasusnya itu tenggelam ya, atau apa ya? Olahragawan gitu terus dia pingsan gitu, serangan jantung, henti jantung mendadak, kemudian dipijat seperti itu. Bukan ditepuk-tepuk pun hendaknya, apalagi dioles-oles. Apanya yang mau dioles? Ya, ini ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi seperti itu. Jadi hanya yang pensiun saja yang masuk di sini, yang muda-muda yang sakit juga bisa dan di sini. Karena penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular, ini kardiovaskular ini kardio jantung vaskular pembuluh darah. Ini bukan hanya mengenai populasi orang tua saja saat ini, tapi kaula muda juga bisa sering seperti itu. Admin saya di rumah sakit Uner itu yang bekerja jadi kasir itu serangan jantung di usia 36 tahun. Rokok, ya. Barang siapa yang masih merokok di ruang ini. Nah, kurang aktivitas fisik ini. Tapi kalau orang pelausan saya kira enggak ya. Berangkat ke rumah tetangganya itu udah keringat ya. Tapi sayangnya di sini coba di sini cuacanya Surabaya tergoblos. Obesitas ini juga menjadi masalah yang sangat serius. Stres, riwayat keluarga. Jadi kalau sudah ada atas-atasnya yang pernah serangan jantung itu ya kita waspada. Ya. Saya sering ditanya sama pasien, "Dok, kalau sudah sakit jantung kayak gini, makanya apa tantangannya?" Saya bilang enggak ada makanya. Karena makanya panjenengan sama saya itu sama. Sama itu dalam artian apa? Rendah kalori, tinggi sayur, buah dan ikan-ikan segar. Bukan karena makan kacang terus serangan jantung, enggak juga. Nah, olahraga ini yang kita sarankan ya 30 menit per hari. Jadi 30 menit per hari itu olahraga yang terstruktur. Ya, sebenarnya ada ukurannya. Seberapa kita harus melakukan aktivitas fisik itu ada ukurannya. Kadang-kadang panjenengan kalau mau senam datangkan instruktur dari Magetan itu mesti disuruh begini, Bapak Ibu semuanya pegang
menyelesaikan nadinya masing-masing, ya? Pernah nggak? Ngerti nggak maksudnya apa itu? Nadi awal sebelum senam. Nadi awal sebelum senam. Betul, harus dihitung ya jumlahnya. Kalau punya saturasi ya kan bisa hitung langsung secara otomatis, atau punya jam misalnya sekarang banyak bisa dihitung berapa jumlahnya nadi awal. Kemudian pada saat latihan berapa nadi? Itu sebenarnya ada rumusnya. Kalau yang sepuh-sepuh yang di belakang sama saya tentu berbeda. Target detak jantung yang akan dicapai. Rumusnya adalah 220 usia. Kalau usia panjenengan 80 tahun, maka paling tinggi detak jantung yang bisa ditoleransi oleh tubuh adalah berapa? 220 dikurangi 80 berapa? 140 ya. 140 bener ya? 140. Jadi kalau detak jantung panjenengan yang usia 80 tahun melebihi 140, itu sudah melewati batas kemampuan dari, maka akan berbeda panjenengan sama saya, ya kan? Beda toh? Ya. Lalu yang dimaksud dengan olahraga aerobik itu apa? Kita mentarget detak jantung kita pada saat istirahat seperti ini naik hingga berapa? 65 sampai dengan 70% dari detak jantung maksimal. Jadi yang usia 80 tahun tadi detak jantung maksimalnya adalah 140. Maka aerobik itu adalah 70% dari 100. Hitung Bu, berapa? Hitung nggak? Berapa? Ada yang punya habis? Hitung berapa tuh Citra? 140 kali 70% berapa? 98. Jadi tidak usah ngoyo maksudnya. Jadi kalau misalnya ini yang usianya bervariasi sama-sama diajak senam aerobik, itu tidak boleh, harus disesuaikan dengan usia. Karena 98 itu sudah cukup bagi yang usia 80 tahun, tapi buat saya kurang, belum berkeringat saya 98. Sekarang saya ngomong goceh seperti ini udah 100. Jadi begitu ya caranya ya, 70% dari detak jantung maksimal, dan berapa maksimalnya itu adalah 220 dikurangi usia. Nanti kalau instruksinya bilang, Bapak Ibu hitung detak jantung sekarang pegang apa? Nanti ditanya nih target kita berapa Ibu instruktur gitu. Ya, biar nanti kita belajar, dan namanya latihan itu harus ada target supaya optimal untuk kesehatan jantung. Dan berat badannya itu harus dijaga supaya BMI-nya 20 sampai 25. Tadi kan sudah ukur ya. Nanti hasil akhirnya berapa nanti coba dicek. Kita misalkan 20 sampai 25. Sulit. Tingkat berat juga begitu. Kalau laki-laki kurang dari 90, perempuan kurang dari 30. Tensi. Ini ada di soal-soal ya. Jawabannya harus benar. Kurang dari 140, 90, dan kalau gula darah sesekali periksa yang namanya HbA1c. Karena HbA1c itu beda dengan gula darah biasa. Ya, rapot kita selama 3 bulan hilang HbA1c. Ya, dan kolesterol ini yang penting adalah LDL. Panjenengan tadi sudah diambil darahnya ya. Alhamdulillah. Salah satu pemeriksaan yang nanti akan dilaporkan adalah LDL, kolesterol sehat. Bukan yang diperiksa di sini tuh lain. Kalau diperiksa di sini kolesterol enggak, bukan itu yang menjadi perhatian di sini. Yang menyebabkan penyempitan adalah LDL. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Berapa lama kita ngobrol? Dr. Citra? Ya, udah lumayan lama ya, 1 jam. Jadi ini adalah ruang kateterisasi, ini ada tim kami. Jadi dalam melakukan tindakan kegawatan tentu tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita butuh yang namanya tim yang kuat. Dan kemarin kita juga ada prosedur itu pada pasien darurat. Saya perjalanan Surabaya ke sini juga teman saya untuk pasien karena serangan jantung. Ya maaf, saya ada penyuluhan di Puskesmas Pulau Sana. Jadi begitu banyak pasien-pasien yang mengalami serangan jantung. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Dan yang paling penting adalah semoga kita bisa menjaga pola hidup kita menjadi lebih sehat, dan
panjenengan semua bisa sehat, panjang umur dan barokah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hendri atas presentasinya yang menarik. Selanjutnya